Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, lagi di channel Info ASN. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi mengenai kapan jadwal untuk P3K tahap ketiga tahun 2022 dibuka. Dan ini pernyataan dari resmi dari Kemendikbudristek. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya pastinya untuk mendapatkan informasi terbaru terupdate seputar pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Baiklah teman-teman, kami sudah mendapatkan informasi yang dilansir dari infoayobandung.com, di mana ada headline news, yaitu jadwal P3K tahap ketiga kapan dibuka untuk tahun 2022. Ini pengumuman resmi Kemendikbudristek. Jadwal P3K tahap ketiga tahun 2022 menjadi harapan terakhir bagi peserta P3K Guru 2021 yang belum lulus pada seleksi kompetensi tahap 1 dan juga kompetensi tahap 2. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwa ada evaluasi secara menyeluruh kemarin dari Kemendikbudristek dan juga Komisi 10 DPR RI bersama aliansi para forum guru honorer. Ini Sekretaris Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Ibu Nuk Sriani mengatakan saat ini jadwal P3 ke tahap ketiga tahun 2022 masih dalam tahap pembahasan bersama Panselnas, seperti yang kita ketahui di akun Instagramnya Ibu Nunuk ya. Untuk jadwal P3 ke tahap 3 masih dibahas Panselnas. Jika ada sudah info terkait hal tersebut segera saya kabarkan, tulis di akun Instagramnya. P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Saat ini tahapan seleksi P3K sudah mencapai tahap pemberkasan untuk seleksi tahap 2 hingga 4 Februari 2022. Jika dilihat dari seleksi tahap 1 dan juga tahap 2, kemungkinan P3K tahap 3 2022 dibuka pada pertengahan Februari. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman, bahwasanya untuk tahap ketiga ini kemungkinan akan dibuka pertengahan Februari atau setelah evaluasi untuk tahap 2 selesai. Pendaftaran P3K tahap 3 menjadi seleksi terakhir bagi calon P3K untuk bisa diangkat sebagai ASN. Syaratnya pelamar harus melakukan pemilihan kebutuhan ulang dalam SSC ASN. Jadi maksud di sini untuk terakhir di sini bukan untuk terakhir seleksinya ya teman-teman. Jadi bisa untuk mendaftar kembali nanti untuk P3K tahun 2022 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, bahwa untuk seleksi P3K tahun 2022 itu sama, ada beberapa ronde yang harus dilalui ya. Menurut Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, ada beberapa kriteria yang mengikuti seleksi kompetensi tahap 3. Jadi mungkin teman-teman sudah pada hafal ya. Ini cuma mengingatkan saja bahwa teman-teman untuk tahap 3 ini harus memilih formasi ulang. Di antaranya adalah guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru dapodik yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 2. Yang kedua, tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer BKN yang tidak lulus pada seleksi tahap 2. Yang ketiga, guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru dapodik yang tidak lulus pada seleksi kompetensi tahap 2. Dan yang terakhir, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus pada seleksi tahap 2. Jadi untuk saat ini peserta pada tes tahap 3 ini masih belum berubah ya, sesuai yang di tadi menurut Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Untuk saat ini masih belum ada evaluasi ya, belum ada perubahan ya maksudnya. Jadi untuk kedepannya semoga saja ada penambahan formasi ataupun apa itu perubahannya. Jadi kita tunggu saja perkembangan untuk seleksi tahap ketiga, yang insya Allah pasti akan ada perubahan terkait dengan hasil evaluasi rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikbudristek, dalam hal ini Panselnas ya.
Untuk bisa mendaftar dan memilih formasi dalam seleksi kompetensi tahap 3 P3K Guru 2022, peserta bisa kembali mendaftar formasi melalui link P3K Guru tahap 3 di SSCASN. Jadi maksudnya peserta bisa memilih formasi kembali, dan untuk mendaftar itu nanti ya untuk P3K tahun 2022. Jadi teman-teman yang nanti untuk tahap 3 tetap tidak lulus, jadi jangan pernah putus asa, karena untuk seleksi ini diperkirakan nanti akan ada ronde-ronde berikutnya untuk P3K tahun 2022. Jadi ingat ya teman-teman, untuk P3 tahap 3 ini adalah P3K tahun 2021. Karena tahun 2021 belum maksimal. Nah, jadi tahap 3 ini dimasukkan ke dalam tahun 2022. Sementara ini, aturan menyebutkan pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan juga kompetensi 2 sesuai sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar. Jika yang dipilih mata pelajaran dan jenjang yang sama, maka nilai pada ujian tahap 1 dan tahap 2 yang sudah melebihi ambang batas masih bisa digunakan. Artinya, teman-teman yang ingin nilai tahap 1 dan tahap 2-nya bisa digunakan, atau dalam garis bawahi yang sudah lulus passing grade ya, sarankan untuk memilih mata pelajaran dan jenjang yang sama agar nilai pada kompetensi 1 dan kompetensi tahap 2 bisa digunakan kembali. Jadi teman-teman harus mengingatkan hal tersebut ya. Jenis seleksi kompetensi tahap 3 masih sama dengan seleksi kompetensi 1 dan juga kompetensi tahap 2. 3 seleksi yang harus diikuti peserta yakni seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural, dan juga wawancara. Lebih lanjutnya, manfaat NB juga disebutkan dalam seleksi kompetensi teknis akan diberikan penambahan nilai bagi afirmasi ya, seperti yang kita ketahui beberapa seleksi kompetensi 1 dan juga tahap 2. Sama saja ya, untuk saat ini belum ada info terbaru untuk perubahan pada seleksi kompetensi tahap 3. Jadi acuannya masih sama ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada informasi yang dilansir dari gvnn.com di mana ada 293.848 guru honorer akan diangkat menjadi P3K. Nah, ini adalah seruan atau pernyataan dari Dirjen PTK Bapak Iwan Syahril dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI. Dia menyebutkan bahwa 293.848 guru honorer akan segera diangkat menjadi P3K. Terdapat sebanyak 293.848 guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama dan kedua dan akan segera diangkat menjadi P3K guru. Dan sekarang sudah mencapai atau sedang pemberkasan untuk tahap kedua ya. Iwan menjelaskan formasi guru yang telah terisi tersebut yakni 388.313 formasi guru ASN P3K dengan pelamar pada ujian seleksi pertama dan kedua atau sekitar 58% dari 506.252 formasi yang ada. Jadi 58% itu sudah terisi ya pada seleksi tahap 1 juga tahap 2. Menurutnya, ada sebanyak 117.939 formasi yang tidak dilamar sama sekali, baik pada tahap 1 dan juga tahap 2. Masih banyak ya teman-teman. Saat kami buka datanya, ternyata kami menemukan sebuah tren. Guru-guru kita melamar ke daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil. Jadi diantaranya yang 117.000 itu adalah daerah yang aksesnya terbatas atau terpencil, yakni sebanyak 79.937 formasi. Dia mencontohkan guru-guru di desa melamar ke kotanya atau guru di Kepulauan Seribu mendaftar sebagai guru P3K di wilayah Jakarta Utara. Padahal jika bersaing di daerah asalnya maka besar kemungkinan akan lolos. Nah, jadi untuk tahap 3 ini teman-teman harus pandai-pandai memilih formasi. Selanjutnya, guru tidak melamar untuk daerah yang aksesnya sangat mudah, yakni 34.800 formasi dan daerah dengan akses relatif mudah. Iwan mengatakan ke depan pemerintah akan melakukan optimalisasi formasi agar tidak ada lagi formasi yang tidak dilamar sama sekali. Jadi untuk optimalisasi ini diperkirakan setelah seleksi tahap ketiga ya teman-teman.
Sementara itu, perhitungan kebutuhan guru P3K pada tahun 2022 sebanyak 758.018 formasi sesuai dengan rekomendasi Panja Komisi 10 DPR dan telah memperhitungkan kebutuhan guru agama tandasnya ya. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di seleksi tahun 2021 ini untuk guru agama itu sangat sedikit formasinya. Jadi untuk P3K pada tahun 2022 ini telah direkomendasikan oleh Panja Komisi 10 DPR bahwa memperhitungkan kebutuhan guru agama, yaitu jumlahnya formasinya sebanyak 758.018 formasi ASN P3K. Semoga saja kedepannya khususnya bagi rekan-rekan yang belum lolos pada tahap 1 dan juga tahap 2, tahap 3 segera dimudahkan dan diloloskan menjadi ASN P3K. Jadi intinya teman-teman harus berusaha semaksimal mungkin untuk pandai-pandai memilih formasi. Terlebih bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade. Namun yang belum lulus passing grade, teman-teman minimal harus lulus passing grade dulu. Jadi teman-teman nanti pada sesudahnya seleksi tahap 3 ini ada optimalisasi formasi. Teman-teman harus siap ditugaskan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia. Itu menjadi pertimbangan umum ya teman-teman, apakah teman-teman bisa mengikuti seleksi tahap 3 ataupun ketika di daerahnya tidak ada formasi lagi dan ada formasi itu lebih jauh di daerah yang lain, teman-teman harus memperhitungkan kehidupan pribadi para teman-teman semuanya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.